Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang materi Bayesian Network. Oke, boleh di next. Yang beranggotakan saya dengan NIM 106, Raditya Raffi Harimasya dengan NIM belakang 112, Danis Haikal Haholongan dengan NIM belakang 115, Muhammad Faizul Mutakin dengan NIM belakang 117, dan Nugroho Haryaguna dengan NIM belakang 136. Oke, bisa di next. Oke, materi yang pertama ada outline. Pertama ada uncertainty, learning probabilistic models. Yang ketiga ada Bayesian networks dan juga contoh soal dari Bayesian networks. Oke, materi yang pertama ada uncertainty. Dalam hal ketidakpastian dapat diukur dalam probabilitas tergantung konteksnya apa. Berikut ini merupakan contoh pendefinisian dari uncertainty. Yang pertama ada definisikan AT ke kampus. T adalah menit sebelum kelas dimulai. Apakah kejadian AT membuat mahasiswa tidak terlambat? Masalah yang mungkin timbul adalah jalanan rusak, jalan macet, jalan ditutup, dan sebagainya. Kemungkinan kejadian. Yang pertama ada A60, membuat mahasiswa tidak terlambat menuju kampus dan masuk ke kelasnya. Syarat yang harus dipenuhi yaitu tidak boleh adanya ban bocor, macet di jalanan, penutupan jalan, dan sebagainya. Yang kedua ada A25, membuat mahasiswa terlambat menuju kampus dan masuk ke kelasnya. Hal tersebut disebabkan mahasiswa rumahnya cukup jauh dari kampus dan tidak akan sempat waktu dalam waktu 25 menit ke kampus. Idealnya jika ia ingin ke kampus harus minimal 60 menit agar tidak terlambat. Keputusan dengan ketidakpastian kondisi. Berikut ini adalah permisalan dari dugaan kemungkinan mahasiswa ke kampus. Apakah telat atau tidak? Yang pertama adalah peluang A30. Jadi terlambat adalah 0,02. Yang kedua ada PA60. Jadi on time adalah 0,025. Selanjutnya ada peluang A1300 jadi on time adalah 0,80. Peluang A1440 jadi on time adalah 0,999. Artinya jika semisal kita menginap di kampus selama 24 jam, kemungkinan sebesar 0,9999 kita tidak akan terlambat masuk kelas. Keputusan di atas hanya sekadar pengukuran atau permisalan. Mahasiswa dapat memilih beberapa waktu yang tepat untuk menuju kampus agar tidak terlambat. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Jadi di sini ada learning probabilistic models. Model probabilistik dalam machine learning adalah penggunaan kode-kode statistik untuk pemeriksaan data. Hal itu adalah salah satu metode awal pembelajaran mesin yang cukup banyak digunakan hingga hari ini. Individu dari algoritma paling terkenal dalam grup ini adalah algoritma Dave Bayes. Learning probabilistic model bisa dikatakan sebuah solusi yang diambil dari kondisi ketidakpastian. Solusi dari problem yang nyata dapat diselesaikan jika terdapat pembelajaran dari probabilitas suatu kejadian. Langkah mudah yang dapat digunakan yaitu membuat representasi problem nyata menjadi model-model dugaan berdasarkan probabilistic inference. Pendekatan yang digunakan yaitu adalah teknik Bayesian. Next. Di sini ada tipe dari inference di Bayesian network. Yang pertama ada diagnostic, yang kedua ada causal, terus yang ketiga ada intercausal, terus yang keempat ada mix dari semua tipe dari inference. Jadi di sini ada diagnostic inference. Kita bisa menentukan suatu probabilitas berdasarkan kejadian akibat. Bagian ini bisa disebut dengan bottom up reasoning. Di samping kanan ada graph.
Contoh dari diagnostic interference, karena yang termasuk penyebab adalah ibu keluar dan sayuran busuk yang menjadi parent. Akibatnya saya harus ke pasar untuk membeli sayuran yang baru. Tipe permasalahan di samping bisa diubah ke bentuk probabilitas. Seperti diketahui bahwa nilai probabilitas saya ke pasar 0,9 dan probabilitas sayur busuk 1 atau 100%. Berapakah probabilitas di bawah ibu keluar? Nah, pertanyaan di atas tersebut yang ditanyakan adalah probabilitas penyebabnya, bukan akibatnya. Setelah slide selanjutnya. Di sini ada causal inference. Kita bisa menentukan suatu probabilitas akibat berdasarkan kejadian penyebab. Bagian ini bisa disebut dengan top-down reasoning. Di gambar di samping adalah contoh dari causal inference, karena yang termasuk penyebabnya adalah ibu keluar dan sayuran busuk. Akibatnya, saya harus ke pasar untuk membeli sayuran yang baru. Tipe permasalahan di samping bisa diubah bentuk soal probabilitas. Contohnya seperti diketahui bahwa nilai probabilitas ibu keluar rumah 0,6 dan probabilitas sayur busuk 0,5. Apakah probabilitas bahwa saya harus ke pasar? Untuk pertanyaan di atas tersebut yang ditanyakan adalah probabilitas akibat, bukan penyebabnya. Next. Di sini ada yang ketiga yaitu ada intercausal inference. Kita bisa menentukan suatu probabilitas dengan melibatkan dua buah penyebab yang bersaing untuk menjelaskan sebuah akibat. Nah, penyebab tersebut menjadi bebas bersyarat. Tipe permasalahan di samping graf di samping bisa diubah ke bentuk probabilitas. Seperti diketahui bahwa nilai probabilitas banyaknya polusi udara yang menyebabkan sesak napas pada 10 orang di taman sebesar 0,7. Selain itu, terdapat orang sesak napas dari jumlah total 20 dengan peluang 0,5. Berapakah peluang asap motor yang dapat memperparah keadaan 10 orang tersebut dengan pengaruh asapnya? Di sini ini adalah contoh soal dari intercausal inference. Oke, untuk mixed inference akan dijelaskan oleh teman saya, Danish. Kepada Danish, saya persilakan. Oke, baik. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang mixed inference, di mana pada mixed inference ini terdapat kombinasi antara dua atau lebih diagnostik, causal atau intercausal inferences. Seperti dapat kita lihat di sini, untuk first case-nya, jika terdapat tiga variabel X, Y, dan Z, jika memang tidak ada variabel yang nilainya diketahui, maka untuk probabilitas X, Y, Z akan menjadi PX dikalikan dengan PY, lalu dikalikan dengan PZ yang bersimpangan dengan variabel X dan juga Y. Lalu untuk variabel X dan Y dapat dicari probabilitasnya menggunakan karena mereka independen, jadi probabilitas X dikali dengan probabilitas Y. Lalu berikutnya, jika memang variabel Z yang diketahui, maka probabilitas XY yang bersimpangan dengan Z akan menjadi probabilitas XYZ dibagi dengan probabilitas Z yang dapat dipecah lagi menjadi PX dikali dengan PY, lalu dikali dengan PZ yang bersimpangan dengan X dan juga Y, dibagi dengan probabilitas Z. Lalu berikutnya di sini terdapat second case dari conditional independence. Jika memang tidak ada variabel yang diketahui, maka untuk probabilitas X, Y, Z, di sini dapat kita lihat modelnya, menjadi PX dikali dengan PZ yang bersimpangan dengan X, lalu dikalikan lagi dengan PY yang bersimpangan juga dengan Z. Lalu berikutnya untuk probabilitas X dan juga Y, di sini dapat kita ambil nilainya dengan rumus PXYZ ditambah PXY min Z. Lalu berikutnya, jika variabel Z yang diketahui nilainya, maka probabilitas X, Y bersimpangan dengan Z akan menjadi PXYZ dibagi dengan PZ, yang dimana rumus tersebut dapat dipecah lagi menjadi probabilitas X dikali dengan probabilitas Z dibagi bersimpangan dengan X, dikali dengan probabilitas Y yang bersimpangan dengan Z dibagi dengan probabilitas Z itu sendiri. Lalu di sini terdapat third case untuk conditional independence, terdapat modelnya di sini untuk variabel X, Y, dan Z. Jika memang tidak ada variabel yang diketahui nilainya, maka probabilitas X, Y, Z akan menjadi PX bersimpangan dengan Y dikali dengan PX bersimpangan dengan Y, lalu dikali dengan PZ atau probabilitas Z. Lalu di sini untuk probabilitas X dan juga Y, rumusnya akan menjadi PXYZ ditambah PXY min Z. Lalu berikutnya yang kedua, jika variabel Z ini diketahui nilainya, maka rumusnya akan menjadi probabilitas XY yang bersimpangan dengan Z sama dengan PXYZ dibagi dengan PZ sama dengan
Di sini dipecah lagi rumusnya menjadi probabilitas X yang bersimpangan dengan Z dikali dengan probabilitas Y yang bersimpangan dengan Z. Kalau berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Bayesian Network. Bayesian Network adalah model grafis probabilistik untuk mewakili pengetahuan tentang domain tidak pasti, di mana setiap node sesuai dengan variabel acak dan setiap sisi mewakili probabilitas bersyarat untuk variabel acak yang sesuai. BN juga disebut jaringan kepercayaan atau jaring Bayes. Karena ketergantungan dan probabilitas bersyarat, BN sesuai dengan grafik asiklik berarah di mana tidak ada loop atau koneksi mandiri yang diizinkan. Bisa di next. Notasi graf dapat menyatakan conditional independence dalam satu domain. Dalam Bayesian Network, digambarkan seperti graf yang terdiri dari simpul dan busur. Simpul menunjukkan variabel misal X beserta nilai probabilitasnya, Px, dan busur menunjukkan hubungan antar simpul. Dalam busur terdapat arah yang berasal dari variabel sebab ke variabel akibat. Jika ada hubungan dari simpul X ke simpul Y, ini mengindikasikan bahwa variabel X ada pengaruh terhadap variabel Y. Pengaruh ini dinyatakan dengan peluang bersyarat P, Yx. Node sibling menyatakan variabel yang conditionally independent karena parent-nya. Bisa di next. Ya, berikut adalah contoh Bayesian network graph, di mana ada nilai smoker, COVID, dan juga hospital. Pada contoh ini, hospital menjadi nilai independent sehingga membuat nilai smoker dan nilai COVID bisa membuat orang masuk dalam rumah sakit atau hospital. Pada nilai smoker diketahui nilai true-nya adalah 0,25 dan nilai false-nya adalah 0,75. Sedangkan pada COVID, nilai true-nya adalah 0,1 dan nilai false-nya adalah 0,9. Adapun graf pada Bayesian network ini memiliki 4 kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama smoker true dan COVID true, maka kemungkinan untuk masuk hospital adalah 0,9. Kemungkinan kedua jika smoker true dan COVID-nya false, maka kemungkinannya adalah 0,1. Untuk kemungkinan ketiga, jika smoker false dan COVID true, maka kemungkinan untuk masuk hospital adalah 0,9. Dan kemungkinan terakhir, jika smoker false dan COVID false, maka kemungkinannya adalah 0,01. Bisa di next. Lalu ada conditional probability atau probabilitas bersyarat. Conditional probability sendiri memiliki 5 jenis atau syarat, yaitu yang pertama ada product rule, di mana probabilitas dari X dan Y sama dengan P, X yang bersifat dengan Y dikali dengan probabilitas Y. Atau sama dengan probabilitas Y yang bersama dengan X dikali dengan probabilitas X. Syarat kedua adalah jika nilai E dan F itu independen, maka probabilitas E yang bersama dengan F maka sama dengan probabilitas E. Lalu syarat ketiga adalah law of total probability, di mana nilai dari probabilitas E sama dengan sigma dari probabilitas E intersection F indeks I atau sama dengan sigma dari probabilitas E yang bersama dengan F indeks I dikali dengan probabilitas F indeks I. Lalu yang keempat ada Bayes theorem atau teorema Bayes, di mana nilai dari probabilitas E yang bersama dengan F sama dengan probabilitas dari E intersection F dibagi dengan probabilitas F. Atau sama dengan probabilitas dari F yang bersama dengan E dikali dengan probabilitas E dibagi dengan probabilitas F. Lalu jenis atau syarat yang terakhir yaitu chain rule, di mana nilai dari P, A, B, C, D sama dengan probabilitas dari A yang bersinggungan dengan B, C, D dikali dengan P, B, C, D. Atau sama dengan probabilitas A yang bersinggungan dengan B, C, D dikali dengan probabilitas B yang bersinggungan dengan C, D dikali dengan P, C, D. Lalu sama dengan lagi probabilitas dari A bersinggungan dengan B, C, D dikali dengan probabilitas B, C dikali dengan probabilitas C yang bersinggungan dengan D dikali dengan probabilitas D. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Faizul atas penjelasannya. Kemudian saya akan menjelaskan soal Bayesian Network yang pertama. Di sini terdapat family out
bowel problem, and dog out. Nah, di family out dan bowel problem itu bisa menjadi sebuah penyebab atau penyebab terjadinya light on dan dog out gitu. Jadi light on bakal menyala atau tidak menyala itu mungkin karena family out dan bowel problem. eh jadi di dog out ini dipengaruhi oleh family out dan bowel problem, sementara light on hanya dipengaruhi oleh family out. Nah, dan dog out itu mempengaruhi terdengarnya suara gonggongan, dan di sini terdapat beberapa nilai dari peluangnya masing-masing. Boleh dilanjut? Nah, di sini terdapat soal satu Bayesian network. Nah, berapakah probabilitas bahwa lampu menyala? Di situ kita bisa lihat berdasarkan soalnya, berdasarkan gambar tadi yang barusan itu, bahwa LO kan artinya light on. Nah, light on itu tuh dipengaruhi oleh family out. Maka ya berdasarkan rumus yang ada, PLO given FO dikali PFO ditambah PLO given negasi FO. Ada negasinya itu karena ya mungkin lampu bisa family out bisa terjadi atau mungkin bisa tidak terjadi gitu. Dikali peluang dari negasi FO itu sendiri. Maka kita masukkan nilai-nilainya 0,6 dikali 0,15 ditambah 0,05 dikali 0,85, maka akan menghasilkan 0,1325. Yang kedua, soal kedua adanya berapakah probabilitas bahwa anjing berada di luar? Peluang dari dog out itu bisa kita jabarkan jadi P DO given BPFO. Kenapa ya? Karena BPFO itu mempengaruhi DO itu sendiri dikali peluang dari BPFO ditambah PDO garis BP negasi FO. Ada negasinya ya seperti yang barusan tadi, itu bisa terjadi atau tidak, dikali PBP negasi FO, dan seterusnya sampai merata. Lalu akan kita masukkan nilai-nilainya 0,99 dikali 0,15 dikali 0,1 dan seterusnya. Lalu hasil akhir dari probabilitas bahwa anjing itu 0,4. Anjing berada di luar itu 0,4. Boleh next? Nah, di sini adalah soal kedua Bayesian network. Soalnya adalah given a network below, calculate marginal and conditional probabilities from. Di situ ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 soal ya. Anak-anaknya itu ada probabilitas dari negasi P3, PRP2 garis negasi P3, PRP1 garis P2 negasi P3, PRP1 given negasi P3, dan P4. Apply the method of inference by enumeration. Boleh next? Nah, di sini merupakan gambar, ini ada node ya. Nodenya P1, lalu mempengaruhi P2. Nah, P2 itu ya bergantung kepada P1 itu sendiri. Dan P2 mempengaruhi node P3 dan P4. Dan di situ ada nilai peluangnya masing-masing di situ. Boleh dilanjut? Di sini adalah soal yang pertama. Di sini ada probabilitas dari negasi P3. Di situ ada sigma P1, P2, P4. Kenapa? Karena P1, P2, P4 itu merupakan clue yang ada gitu. Karena P3 itu sendiri yang ditanya. Lalu tetap ada probabilitas P1, P2, negasi P3, P4. Dan itu penjabarannya. Lalu ada kita jabarkan PR P1, PR P2, negasi P1. Ya karena P1 mempengaruhi P2 gitu. Lalu PR negasi P3 garis P2, lagi-lagi P2 yang mempengaruhi P3 itu. Selanjutnya PR P4 garis P2 itu karena P2 itu mempengaruhi P4 itu sendiri. Ditambah ini jika kita lihat highlight warna merah ini, itu ada PR P1, PR P2 garis P1, PR negasi P3 garis P2, PR negasi P4. Oh, kok ada negasi P4? Nah, itu mungkin negasi P4 itu ada kemungkinan negasi P4 itu bisa terjadi atau tidak gitu. Makanya kita tambahkan negasi. Lalu garis P2 ditambah seterusnya sampai semua kebagian. Jadi yang tadinya nilai node suatu P itu bisa ada negasi, yang tadinya tidak ada negasi bisa akan ada negasinya ya karena kita tuangkan semua
kemungkinan yang ada di penjabaran ini gitu loh. Dan itu ada nilai peluangnya, kita bisa masukkan nilai peluang itu sendiri. 0,4 dikali 0,8 dikali 0,8 dikali 0,8 ditambah 0,4 dikali 0,8 dikali 0,8 dikali 0,2 ditambah dan seterusnya sampai menghasilkan nilai masing-masing 0,2 2048 ditambah 0,0512 ditambah dan seterusnya, maka hasil terakhirnya adalah PR negasi P3 0,762. Di sini ada picture kecilnya itu bisa dilihat. Bisa next slide. Oke, di sini ada soal berikutnya. Berdasarkan gambar ini jika kita perhatikan seksama, maka ada PR P2 given negasi dari P3. Di situ ini kita pakai teknik Bayesian itu sendiri, maka ya kita bisa pakai ini ya PR P2 peluang dari P2 negasi P3 per atau dibagi PR negasi P3 itu sendiri, karena tadi negasi P3 udah diketahui tapi nilai pembilangnya itu kan belum ada tuh, jadi kita harus nyari dulu nilai pembilang itu sendiri. Nah, PR P2 negasi P3 kita jabarkan sigma ada P1, P4 dan seterusnya. Nah, udah P1, P4 itu bisa menjadi clue, lagi-lagi yang dicari P2 negasi P3. Lalu PR P1 kita jabarin lagi, PR P2 garis P1, PR negasi P3, garis P2, PR P4, garis P2 ditambah dan negasi masing-masing itu sendiri. Lalu kita input nilai berdasarkan gambar yang ada, data yang ada, maka 0,4 dikali 0,8 dikali 0,8 dikali 0,8 ditambah angka berikutnya sampai seterusnya sampai kita mendapatkan nilai dari masing-masing hitungan itu ada 0,248 ditambah 0,0512, maka hasil akhirnya adalah 0,496. Lalu kita masukkan itu merupakan pembilang 0,496 itu pembilang ya, penyebutnya 0,762, lalu ketika dibagi hasil akhirnya adalah 0,6509, maka PR itu P2 garis negasi P3 itu menghasilkan nilai 0,6509. Boleh selanjutnya di next. Nah, oke, gambar selanjutnya sama tekniknya seperti sebelumnya, PR P1 garis P2 negasi P3, PR sebagai pembilang ya, ada penyebutnya juga di situ. Lagi-lagi kita tahu penyebutnya nilainya barusan yang dihitung, jadi kita sekarang tinggal nyari pembilangnya. 0,0256 itu dari mana sih? Dari PR P1, P2, negasi P3 itu kita jabarin begini, sigmanya P4. Ya udah, makanya yang jadi concern, yang jadi benar-benar ininya yang harus dinegasikan itu P4 itu. Jadi PR P1, PR P2, negasi P2. Oke, hasil akhirnya itu jika kita input hitung-hitung akan 0,24. Jadi 0,256 lalu kita input hasilnya 0,5161. Boleh di next slide. Ya, di sini juga sama PR P1 given negasi P3, P4. Jadi kita hitung ada penyebutnya juga. Di situ ada 0,529. Di situ juga ada pembilangnya juga. Penyebutnya kita sudah tahu, sekarang kita nyari pembilangnya ya. PR P1, negasi P3, P4. Kita hitung lagi sigma P2 dan seterusnya penjabarannya. Di situ ada probabilitas dari P1, P2, garis P1 dan seterusnya. Itu bisa kita masukkan nilainya 0,4 dikali 0,8 dikali 0,8 ditambah seterusnya, maka menghasilkan nilai 0,2328. Nah, sementara PR P3, P4 kan nilainya 0,5298. Nah, sekarang ketika sekarang hasil dari PR P1 given negasi P3, P4 itu hasil akhirnya ya 0,4394. Maka hasil akhir dari conclusion yang bisa kita ambil itu PR negasi P3 sama dengan 0,762, PR P2 given negasi P3 0,0509, PR P1 given P2 negasi P3 itu
0,5161, dan yang terakhir probabilitas dari P1 ya given negasi P3 dan P4 itu 0,4394. Dan di situ ada gambarnya. Boleh di next. Ya, di sini ada referensi, ada learning probabilistic, ada 4 referensi yang bisa diambil. Dan saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.